Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dalam metode ceramah plus diskusi dan tugas. Pengertian metode ceramah plus diskusi dan tugas. Menurut Sudarman Damin, metode ceramah plus merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabungan dengan metode lainnya. Pengertian ceramah. Ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar seperti di dalam kelas. Lalu pengertian dari diskusi. Diskusi pada dasarnya ialah menukar informasi, pendapat, dan pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Lalu ada pengertian dari tugas itu sendiri, yaitu penugasan adalah langkah di dalam sistem studi mengajar bersama jalur memberi tugas kepada siswa. Tugas-tugas itu bisa berwujud clipping, mengumpulkan gambar, perangko, dan bisa pula menyusun karangan. Kelebihan dari metode ceramah plus ini, yang pertama, sangat efektif apabila materi yang harus dikuasai siswa cukup luas. Yang kedua, metode ceramah plus ini bisa digunakan untuk jumlah dan ukuran kelas yang besar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal yang belum dimengerti oleh peserta didik. Lalu kekurangan dari metode ceramah plus ini, yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, metode ini bisa menjadi ceramah murni jika seorang guru tidak cermat dalam penggunaan metode pembelajaran ini. Langkah-langkah dalam metode ceramah plus diskusi dan tugas. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi atau tindak lanjut. Yang pertama yaitu persiapan, mempersiapkan kondisi belajar siswa, menjelaskan tentang masalah tugas dalam diskusi, lalu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan diskusi. Lalu tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Guru merangsang seluruh peserta berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk aktif dan mencatat tanggapan atau saran dan ide-ide yang penting. Lalu tahap yang ketiga yaitu evaluasi atau tindak lanjut, yaitu membuat kesimpulan dari diskusi, mencatat hasil dari diskusi, menilai hasil diskusi, dan sebagainya. Penerapan metode ceramah plus diskusi dan tugas di dalam kelas. Contohnya, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang tumbuhan dan hewan. Dalam metode ini, guru harus terlebih dahulu menjelaskan materi mengenai apa itu tumbuhan dan hewan, serta menjelaskan masalah atau tugas yang ada pada materi tersebut kepada peserta didik. Lalu, peserta didik dibuat kelompok untuk diskusi mengenai masalah yang ada pada materi tersebut. Contoh masalahnya itu seperti bagaimana perkembangbiakan hewan dan apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah,
Dalam diskusi, peserta didik dituntut untuk aktif dengan cara memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memberikan tanggapan ataupun sarannya. Setelah diskusi selesai, guru harus memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencatat hasil diskusi atau kesimpulan dari diskusi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.